Pernahkah Anda merasa bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat dalam hidup Anda? Seolah-olah semesta sedang berbisik, memberi tanda-tanda halus bahwa impian yang selama ini Anda nantikan hampir terwujud? Kadang, kita terlalu sibuk mengejar hasil hingga lupa membaca pesan-pesan yang muncul di sepanjang perjalanan. Namun, jika Anda mulai memperhatikan, ada pola yang begitu jelas, sebuah tarian kosmik antara harapan, perubahan energi, dan kebetulan-kebetulan yang terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan belaka. Buku ini adalah tentang memahami tanda-tanda itu, tentang bagaimana perubahan dalam diri, orang-orang yang hadir di saat yang tepat, hingga kejadian-kejadian tak terduga, adalah bagian dari puzzle yang mengarahkan Anda ke tujuan yang lebih besar. Impian Anda bukan sekadar keinginan kosong, ia adalah janji yang sudah lama ditanam dalam diri Anda, dan semesta selalu bekerja untuk membawanya menjadi nyata. Melalui bab-bab dalam buku ini, Anda akan diajak untuk mengenali bagaimana energi, intuisi, dan sinkronisitas bekerja dalam proses manifestasi. Anda akan belajar memahami bahwa setiap perubahan dalam diri bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari persiapan untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Ketika kita mulai selaras dengan arus kehidupan, ketika kita belajar untuk membaca tanda-tanda semesta dengan mata hati yang terbuka, maka impian yang selama ini terasa jauh bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Ini bukan hanya sekadar teori, tetapi sebuah perjalanan untuk mengenali bagaimana semesta berbicara kepada kita. Bersiaplah untuk menyelami dunia yang penuh keajaiban, di mana setiap kebetulan adalah pesan, setiap tantangan adalah bimbingan, dan setiap impian adalah janji yang sedang menuju kenyataan. Impian Anda hampir terwujud. Mari kita pahami bersama tanda-tandanya. Bab 1. Perubahan energi. Ketika impian Anda semakin dekat untuk menjadi kenyataan, hal pertama yang sering terjadi bukanlah perubahan yang terlihat secara fisik, melainkan perubahan energi dalam diri Anda. Ada suatu getaran halus yang mulai terasa, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di balik layar kehidupan Anda. Anda merasa lebih ringan, lebih bersemangat, dan entah mengapa, tanpa alasan yang jelas, ada optimisme baru yang mulai tumbuh dalam diri Anda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa energi Anda mulai selaras dengan apa yang Anda inginkan. Pernahkah Anda bangun di suatu pagi dan merasa lebih bersemangat dari biasanya? Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam hidup Anda, tetapi ada sesuatu di dalam diri yang terasa lebih ringan, lebih penuh harapan. Seolah-olah beban yang selama ini Anda pikul mulai menghilang, digantikan oleh perasaan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Ini adalah tanda awal bahwa energi Anda mulai bergeser. Ketika sesuatu yang Anda inginkan mulai mendekat, jiwa Anda seringkali merasakannya sebelum pikiran Anda menyadarinya. Seperti aroma hujan yang muncul sebelum tetes pertama jatuh ke bumi, perasaan optimis ini adalah sinyal bahwa impian Anda sedang bergerak menuju realitas. Mungkin Anda mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatian, keindahan langit sore, sapaan hangat dari seseorang, atau sekadar rasa nyaman dalam keheningan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari perubahan frekuensi energi Anda, yang perlahan membawa Anda ke dalam keselarasan dengan kehidupan yang lebih baik. Salah satu tanda terkuat bahwa impian Anda semakin dekat adalah cara Anda melihat masa depan mulai berubah. Jika sebelumnya Anda sering dihantui oleh keraguan dan ketakutan, kini ada sesuatu yang berbeda. Anda mulai melihat kemungkinan, bukan keterbatasan. Anda mulai memikirkan bagaimana jika berhasil, alih-alih bagaimana jika gagal. Perubahan ini terjadi karena energi yang Anda pancarkan mulai menarik skenario yang lebih baik ke dalam pikiran Anda. Semakin Anda membayangkan masa depan dengan perasaan positif, semakin cepat realitas baru terbentuk. Alam semesta bekerja seperti cermin. Ia memantulkan kembali apa yang Anda yakini dan rasakan. Ketika Anda mengubah cara pandang terhadap masa depan, Anda secara tidak langsung mengubah arah hidup Anda. Pikiran bukan sekadar rangkaian kata-kata yang melintas dalam kepala Anda. Ia adalah energi yang memiliki daya cipta. Apa yang terus-menerus Anda pikirkan dan rasakan membentuk medan energi di sekitar Anda, yang kemudian menarik pengalaman sesuai dengan frekuensi tersebut. Ketika impian Anda semakin dekat, Anda akan menyadari bahwa pikiran positif terasa lebih alami. Ini bukan karena hidup Anda tiba-tiba berubah drastis,
tetapi karena kesadaran Anda mulai berada dalam keseimbangan dengan apa yang Anda inginkan. Semakin Anda percaya, semakin banyak hal baik yang terjadi. Ilmuwan telah lama membuktikan bahwa otak kita tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang kuat. Ketika Anda membayangkan kesuksesan dengan penuh emosi, otak Anda mulai mencari bukti di dunia nyata bahwa itu memang mungkin terjadi. Dari sinilah hukum tarik-menarik bekerja, bukan hanya dalam level spiritual, tetapi juga dalam mekanisme biologis kita. Harapan bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga magnet yang menarik pengalaman yang sejalan dengan frekuensinya. Ketika seseorang benar-benar percaya bahwa sesuatu yang baik akan datang, ia akan mulai bertindak, berbicara, dan merasakan seolah-olah hal itu sudah menjadi kenyataan. Coba perhatikan seseorang yang penuh harapan. Ia memiliki sinar di matanya, langkahnya lebih ringan, dan kata-katanya lebih berenergi. Orang-orang pun lebih tertarik padanya, peluang muncul lebih sering, dan hidupnya terasa lebih selaras. Ini bukan kebetulan. Ini adalah efek dari energi harapan yang terpancar dari dalam dirinya. Ketika Anda mulai merasakan pergeseran ini, jangan abaikan. Gunakan harapan itu sebagai bahan bakar untuk terus melangkah maju. Biarkan energi positif ini mengalir ke dalam setiap tindakan dan keputusan Anda. Karena semakin Anda selaras dengan energi yang Anda inginkan, semakin cepat impian Anda terwujud. Quantum healing adalah sebuah pendekatan yang membantu kita memahami bahwa tubuh, pikiran, dan energi kita terhubung dalam satu kesatuan. Ketika Anda mulai merasakan perubahan dalam diri, lebih optimis, lebih percaya diri, lebih damai, itu menandakan bahwa ada pergeseran energi yang sedang terjadi di tingkat bawah sadar Anda. Teknik seperti meditasi visualisasi, penyembuhan afirmasi, dan terapi energi dapat membantu Anda memperdalam pemahaman terhadap perubahan ini. Salah satu teknik yang bisa Anda coba adalah quantum jumping, di mana Anda membayangkan versi diri Anda yang sudah mencapai impian Anda, lalu menyelaraskan diri dengan vibrasi tersebut. Setiap pergeseran energi membawa pesan. Kadang, perubahan kecil dalam perasaan Anda bisa menjadi tanda besar bahwa sesuatu yang luar biasa sedang mendekat. Jangan anggap remeh firasat baik, momen optimisme, atau keyakinan yang muncul tiba-tiba. Itu adalah suara semesta yang memberitahu Anda bahwa Anda sedang berada di jalur yang tepat. Ketika energi mulai berubah, hidup pun ikut bergerak. Anda mungkin belum bisa melihat hasil akhirnya sekarang, tetapi jika Anda memperhatikan tanda-tandanya, Anda akan tahu bahwa sesuatu yang indah sedang dalam perjalanan menuju Anda. Perasaan optimis yang tiba-tiba muncul, perubahan cara pandang, dan peningkatan kepercayaan diri bukanlah kebetulan. Itu adalah bukti bahwa semesta mulai bekerja mendekatkan Anda pada impian yang selama ini Anda nantikan. Biarkan diri Anda tenggelam dalam energi ini. Percayalah pada perasaan yang muncul. Dan yang terpenting, teruslah melangkah dengan keyakinan bahwa impian Anda bukan hanya mungkin, tetapi hampir menjadi kenyataan. Bab 2. Orang-orang yang hadir di waktu yang tepat. Hidup ini seperti sebuah kisah yang telah ditulis dengan cermat. Ada pertemuan yang terasa kebetulan, tetapi di baliknya, ada benang tak kasat mata yang menghubungkan setiap jiwa. Terkadang, seseorang masuk ke dalam hidup kita, tepat di saat kita membutuhkannya. Tanpa kita sadari, merekalah yang membawa pesan, pelajaran, atau dorongan yang mengubah arah perjalanan kita. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan, ataukah ada skenario yang lebih besar sedang dimainkan? Berapa kali Anda bertemu seseorang secara acak, lalu bertahun-tahun kemudian menyadari bahwa pertemuan itu mengubah hidup Anda? Mungkin seorang teman yang tiba-tiba muncul kembali di saat Anda sedang bingung, atau seseorang yang Anda temui sebentar tetapi meninggalkan dampak mendalam. Apakah pertemuan ini benar-benar terjadi secara kebetulan? Atau mungkinkah ada kekuatan yang mengatur perjumpaan-perjumpaan ini? Dalam perjalanan manifestasi, orang-orang yang hadir dalam hidup kita seringkali merupakan bagian dari rencana yang lebih besar. Mereka datang bukan tanpa alasan, tetapi sebagai jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan, sebagai katalis yang mendorong kita ke arah yang seharusnya kita tuju. Seorang mentor muncul ketika kita siap untuk belajar. Seorang teman hadir ketika kita membutuhkan dukungan. Bahkan seseorang yang menyakiti kita, seringkali adalah bagian dari pelajaran yang harus kita lalui. Di dalam ranah spiritual,
ada konsep yang dikenal sebagai soul contract atau kontrak jiwa. Ini adalah kesepakatan yang dibuat sebelum kita lahir, di mana kita dan jiwa-jiwa lain sepakat untuk bertemu di kehidupan ini, untuk saling membantu berkembang. Mungkin ada seseorang yang berjanji untuk mengajarkan kita arti kesabaran. Mungkin ada jiwa yang setuju untuk hadir di saat-saat sulit, bukan untuk menyakiti kita, tetapi agar kita bisa belajar tentang kekuatan dan ketahanan. Dan mungkin ada jiwa yang berjanji untuk menemani kita, berjalan di sisi kita sebagai sahabat sejati. Ketika kita memahami bahwa hubungan dalam hidup kita bukan sekadar kebetulan, kita mulai melihat pola. Setiap orang yang datang membawa makna. Setiap pertemuan mengandung pelajaran. Tidak ada yang sia-sia. Orang-orang ini membantu kita berkembang dengan cara yang mungkin tidak selalu kita pahami saat itu. Namun, jika kita melihat ke belakang, kita akan menyadari bahwa tanpa kehadiran mereka, kita tidak akan menjadi diri kita yang sekarang. Bagaimana kita tahu jika seseorang adalah bagian dari perjalanan manifestasi kita? Ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan. 1. Koneksi instan. Anda merasa seolah-olah sudah mengenal orang itu sejak lama, meskipun baru bertemu. Ada perasaan akrab yang sulit dijelaskan. 2. Kehadirannya mendorong perubahan. Orang ini mungkin menantang cara berpikir Anda, memberikan perspektif baru, atau membantu Anda melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. 3. Muncul di saat yang kebetulan tepat. Mungkin Anda sedang merasa putus asa, lalu seseorang datang dengan kata-kata yang Anda butuhkan. Atau Anda mencari jawaban, dan tiba-tiba seseorang membagikan wawasan yang menjawab pertanyaan Anda. 4. Menghadirkan pelajaran penting. Tidak semua yang hadir dalam hidup kita memberi kenyamanan. Beberapa datang untuk menguji kesabaran, mengajarkan kita cara melepaskan, atau mendorong kita untuk berani melangkah maju. Ketika Anda mulai menyadari pola ini, Anda akan melihat bahwa orang-orang yang datang ke dalam hidup Anda bukan sekadar figuran dalam cerita Anda. Mereka adalah bagian dari perjalanan spiritual dan pencapaian impian Anda. Seringkali, orang-orang yang memberi dampak terbesar dalam hidup kita tidak selalu yang paling dekat dengan kita. Kadang, seorang mentor yang hanya kita temui beberapa kali bisa memberi nasihat yang mengubah arah hidup kita. Kadang, seorang teman yang kita kenal sejak kecil ternyata adalah penyemangat yang membuat kita tidak menyerah di saat sulit. Atau bahkan, seorang asing yang kita temui di perjalanan bisa memberikan sebuah kalimat sederhana yang menyentuh jiwa kita dan menggugah kesadaran kita. Semua ini menunjukkan bahwa dalam hidup, pesan dan petunjuk tidak selalu datang dari tempat yang kita duga. Jika kita cukup sadar dan terbuka, kita akan mulai menangkap tanda-tanda dari semesta yang hadir dalam bentuk orang-orang di sekitar kita. Banyak ajaran spiritual percaya bahwa hubungan kita di kehidupan ini seringkali memiliki kaitan dengan kehidupan sebelumnya. Ada orang-orang yang kita temui lagi dan lagi di setiap kehidupan, dengan peran yang berbeda tetapi tetap memiliki ikatan yang kuat. Pernahkah Anda merasa memiliki hubungan yang begitu dalam dengan seseorang meskipun baru mengenalnya? Atau sebaliknya, merasa ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan dengan seseorang, seolah ada hutang emosional dari masa lalu? Beberapa hubungan hadir untuk menyelesaikan karma yang belum terselesaikan. Beberapa lainnya hadir untuk membantu kita tumbuh dan memperbaiki pola yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya. Ketika kita mulai memahami pola ini, kita bisa lebih menerima setiap hubungan yang hadir dalam hidup kita dengan bijaksana. Kita tidak lagi melihatnya sebagai kebetulan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan jiwa kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Orang-orang yang hadir dalam hidup kita bukanlah kebetulan. Mereka adalah bagian dari cerita yang telah dirancang dengan cermat. Bagian dari perjalanan yang membawa kita semakin dekat pada manifestasi impian kita. Beberapa datang untuk membantu, beberapa datang untuk menguji, beberapa datang untuk memberi inspirasi. Namun pada akhirnya, mereka semua adalah bagian dari pertumbuhan kita. Maka, perhatikan siapa yang hadir dalam hidup Anda saat ini. Apa pelajaran yang mereka bawa? Apa pesan yang mereka coba sampaikan? Karena bisa jadi, mereka adalah jawaban dari doa-doa yang telah lama Anda panjatkan. Bab 3.
rezeki tak terduga dan keterbukaan terhadap kelimpahan. Ada momen-momen dalam hidup ketika kita menerima rezeki secara tak terduga. Uang yang datang tanpa kita duga, peluang emas yang muncul begitu saja, atau seseorang tiba-tiba menawarkan bantuan finansial tanpa diminta. Mungkin kita menyebutnya keberuntungan, tapi jika kita melihat lebih dalam, ada pola tersembunyi yang mengatur aliran rezeki dalam hidup kita. Kelimpahan bukan hanya soal uang. Itu adalah energi yang mengalir kepada kita dalam berbagai bentuk, cinta, dukungan, ide kreatif, dan peluang yang mengubah hidup. Tetapi, mengapa sebagian orang tampak selalu berada dalam arus kelimpahan, sementara yang lain terus merasa kekurangan? Jawabannya terletak pada keterbukaan hati dan pikiran kita terhadap rezeki. Saat kita menerima uang yang datang tiba-tiba, seringkali kita menganggapnya sebagai kebetulan atau keberuntungan belaka. Namun, dari perspektif spiritual, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Rezeki yang datang secara tak terduga adalah refleksi dari keseimbangan energi yang kita pancarkan. Ini bisa menjadi tanda bahwa kita telah mengubah pola pikir dan frekuensi kita menuju kelimpahan, sehingga semesta merespons dengan memberi lebih banyak. Namun bagaimana kita bereaksi terhadap rezeki ini juga penting. Apakah kita menerimanya dengan syukur, atau kita merasa bersalah seolah-olah kita tidak layak menerimanya? Reaksi kita terhadap rezeki tak terduga seringkali mencerminkan keyakinan bawah sadar kita tentang uang dan kelimpahan. Uang yang datang tiba-tiba adalah pesan dari semesta bahwa kita berada di jalur yang benar. Itu adalah bukti bahwa ketika kita membuka diri dan percaya pada kelimpahan, rezeki akan menemukan jalannya kepada kita, tanpa harus selalu bekerja keras dan berjuang. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan yang membatasi tentang uang. Uang adalah sumber kejahatan. Saya harus bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang. Jika saya kaya, orang lain akan iri dan membenci saya. Saya tidak pantas memiliki uang lebih dari yang saya butuhkan untuk bertahan hidup. Keyakinan ini tidak selalu berasal dari kehidupan saat ini. Beberapa di antaranya mungkin tertanam dalam jiwa kita sejak kehidupan lampau. Sumpah kemiskinan yang pernah kita buat sebagai biksu, pendeta, atau pencari spiritual di kehidupan sebelumnya. Meskipun niat kita dulu mungkin murni, sumpah ini bisa menjadi penghalang di kehidupan saat ini. Tanpa kita sadari, kita mungkin menolak kekayaan karena adanya ketakutan bawah sadar bahwa menjadi kaya berarti meninggalkan nilai-nilai spiritual. Melepaskan blok mental ini adalah langkah penting dalam membuka pintu kelimpahan. Kita perlu menggantinya dengan keyakinan baru, bahwa uang adalah energi netral yang bisa digunakan untuk kebaikan, bahwa kita bisa menjadi kaya tanpa kehilangan integritas, dan bahwa kelimpahan adalah hak kita sebagai makhluk yang terhubung dengan sumber segala sesuatu. Hukum tarik-menarik mengajarkan bahwa kita menarik ke dalam hidup kita apa yang kita yakini dan fokuskan. Jika kita terus-menerus memikirkan kekurangan, kita akan menarik lebih banyak situasi yang mencerminkan kekurangan. Sebaliknya, jika kita fokus pada kelimpahan, kita akan mulai melihat bukti kelimpahan di sekitar kita. Namun, banyak orang salah paham tentang hukum tarik-menarik. Mereka berpikir bahwa hanya dengan berpikir positif, uang akan datang begitu saja. Padahal, yang lebih penting adalah emosi di balik pikiran tersebut. Jika kita mengatakan, "Saya kaya," tetapi di dalam hati kita masih merasa takut dan cemas tentang uang, maka yang kita pancarkan tetaplah energi ketakutan. Mindset kelimpahan bukan sekadar berpikir positif, tetapi benar-benar merasakan dan mempercayai bahwa kita layak menerima lebih banyak. Ini berarti melepaskan ketakutan finansial, mengubah cara kita berbicara tentang uang, dan mulai bertindak seolah-olah kelimpahan sudah menjadi bagian dari hidup kita. Ketika kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa rezeki selalu mengalir, kita akan mulai melihat lebih banyak peluang, lebih banyak kemudahan, dan lebih banyak kejadian ajaib yang membawa kelimpahan ke dalam hidup kita. Salah satu kunci utama dalam mempercepat aliran rezeki adalah rasa syukur. Ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang, kita mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kita siap menerima lebih banyak. Semesta bekerja berdasarkan resonansi. Jika kita merasa cukup dan bersyukur, kita menarik lebih banyak hal yang membuat kita merasa cukup dan bersyukur. Namun, jika kita terus-menerus merasa kurang dan mengeluh,
Kita tanpa sadar menciptakan lebih banyak situasi yang memperkuat perasaan kurang tersebut. Cara terbaik untuk memperkuat rasa syukur adalah dengan melatihnya setiap hari. Ucapkan terima kasih atas uang yang sudah Anda miliki, sekecil apapun jumlahnya. Rayakan setiap bentuk rezeki, baik itu uang, hadiah, atau bahkan makanan gratis. Ketika menerima uang, ucapkan dalam hati, "Saya terbuka menerima lebih banyak kelimpahan." Rasa syukur bukan hanya tentang berterima kasih atas apa yang kita miliki, tetapi juga tentang mempercayai bahwa lebih banyak sedang dalam perjalanan kepada kita. Beberapa ketakutan finansial kita mungkin berasal dari pengalaman di kehidupan lampau atau dari pola yang kita warisi dari keluarga. Jika kita merasa terus-menerus terjebak dalam siklus kekurangan meskipun sudah berusaha keras mengubah pola pikir, bisa jadi ada trauma bawah sadar yang belum disembuhkan. Regresi jiwa adalah teknik yang memungkinkan kita mengakses ingatan bawah sadar dan menemukan akar permasalahan ini. Dengan masuk ke dalam kondisi meditasi mendalam, kita bisa mengeksplorasi apakah kita pernah mengalami kehidupan di mana kita kehilangan segalanya dan itu masih memengaruhi kita saat ini. Apakah kita pernah membuat sumpah kemiskinan yang masih membelenggu kita? Apakah ada ketakutan bahwa jika kita kaya, kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai? Dengan menyadari akar dari ketakutan finansial ini, kita bisa mulai melepaskannya dan menggantinya dengan keyakinan baru yang lebih mendukung kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya soal uang, tetapi tentang seberapa terbuka kita untuk menerima semua kebaikan yang semesta ingin berikan. Rezeki tak terduga adalah tanda bahwa kita sudah selaras dengan aliran energi semesta. Melepaskan blok mental memungkinkan kita menerima lebih banyak dengan mudah. Mindset kelimpahan mengubah cara kita mengalami realitas. Rasa syukur mempercepat manifestasi. Dan memahami akar ketakutan finansial memberi kita kebebasan sejati dari keterbatasan yang tidak lagi melayani kita. Jadi, apakah Anda siap untuk membuka pintu kelimpahan dan membiarkan rezeki mengalir dengan mudah dalam hidup Anda? Bab 4. Intuisi yang tajam dan petunjuk dari alam semesta. Pernahkah Anda merasa ada suara lembut di dalam hati yang membisikkan sesuatu, memberi peringatan sebelum sesuatu terjadi, atau membimbing Anda ke arah yang tepat tanpa alasan yang bisa dijelaskan secara logis? Itulah intuisi. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali terlalu mengandalkan logika dan analisis, mencari kepastian di dunia luar, padahal jawaban yang sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita. Alam semesta selalu berkomunikasi dengan kita melalui tanda, firasat, dan perasaan yang sulit dijelaskan. Semakin kita terbuka, semakin tajam intuisi kita, dan semakin jelas pula bimbingan yang kita terima. Intuisi bukan sekadar kebetulan atau imajinasi liar, itu adalah kekuatan spiritual yang, jika diasah dengan baik, dapat menjadi kompas paling andal dalam menjalani hidup. Dalam banyak momen penting, intuisi muncul sebagai bisikan halus yang memberi petunjuk ke arah mana kita sebaiknya melangkah. Saat menghadapi pilihan besar, seringkali ada rasa damai atau gelisah yang tiba-tiba muncul, seolah tubuh kita sudah tahu jawabannya sebelum pikiran kita memahaminya. Kadang, ada daya tarik yang kuat terhadap suatu keputusan yang secara logis tampak tidak masuk akal, tetapi terasa benar dalam hati. Bahkan sensasi fisik seperti getaran, merinding, atau detak jantung yang lebih cepat bisa menjadi sinyal bahwa kita sedang mendekati sesuatu yang penting. Orang-orang sukses memahami bahwa ada kebijaksanaan yang lebih tinggi di luar logika manusia. Banyak keputusan besar dalam bisnis, seni, dan bahkan kehidupan sehari-hari diambil bukan hanya berdasarkan analisis rasional, tetapi juga dari firasat yang sulit dijelaskan. Intuisi adalah radar spiritual yang semakin tajam jika kita terus mendengarkannya. Setiap orang memiliki koneksi dengan diri yang lebih tinggi, bagian dari kita yang lebih bijaksana dan lebih terhubung dengan kebenaran universal. Ketika kita berhenti mencari jawaban di luar diri dan mulai mendengarkan keheningan batin, komunikasi dengan diri yang lebih tinggi menjadi lebih jelas. Meditasi hening dapat membuka ruang bagi intuisi untuk berbicara, sementara menulis refleksi membantu menangkap pesan-pesan yang muncul dari dalam. Saat kita belajar mendengarkan suara hati tanpa terburu-buru bertindak, intuisi semakin kuat dan memberikan arahan yang lebih jernih. Hidup pun terasa lebih mengalir,
seolah ada kekuatan yang selalu menunjukkan jalan. Dan kita mulai memahami bahwa bimbingan ini selalu tersedia bagi mereka yang mau membuka diri. Mimpi juga seringkali membawa pesan dari alam bawah sadar atau bahkan dari dimensi yang lebih tinggi. Tidak jarang, jawaban atas pertanyaan besar dalam hidup muncul lebih dulu di dunia mimpi. Sebuah gambaran air bisa mencerminkan kondisi emosi yang mendalam, jalan setapak melambangkan pilihan hidup yang harus diambil, sementara burung dapat menjadi simbol kebebasan atau pesan spiritual. Dengan mencatat mimpi secara rutin, kita dapat menemukan pola dan pesan yang lebih dalam, serta memahami bagaimana semesta berbicara melalui simbol-simbol yang muncul dalam tidur kita. Betapa seringnya kita mengabaikan intuisi hanya untuk kemudian menyadari bahwa intuisi itu benar. Ada begitu banyak kisah keajaiban yang terjadi ketika seseorang mengikuti firasatnya. Seorang pengusaha yang mengikuti panggilan hatinya dan menemukan kesuksesan besar. Seseorang yang mengurungkan perjalanan karena firasat buruk dan terhindar dari bahaya. Atau pertemuan dengan seseorang yang tampaknya kebetulan, tetapi ternyata membawa perubahan besar dalam hidup. Saat kita mulai mempercayai intuisi dengan sepenuh hati, kita memasuki arus kehidupan yang lebih harmonis. Segalanya terasa lebih selaras, lebih mudah, dan seringkali lebih ajaib. Seperti otot, intuisi bisa dilatih dan diperkuat. Luangkan waktu untuk berdiam diri dalam keheningan, mendengarkan suara hati tanpa gangguan eksternal. Perhatikan bagaimana tubuh bereaksi terhadap keputusan tertentu, karena seringkali tubuh kita sudah mengetahui jawabannya sebelum pikiran menyadarinya. Mencatat firasat atau petunjuk yang kita rasakan juga dapat membantu kita memahami pola bagaimana intuisi bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan, jika merasa ragu, kita dapat meminta tanda dari semesta dan membiarkan jawabannya muncul dengan cara yang tak terduga. Semakin kita berlatih membaca sinyal-sinyal halus ini, semakin kuat intuisi kita berkembang. Pada akhirnya, intuisi adalah bahasa semesta yang berbicara melalui hati kita. Saat kita mempercayainya, kita selaras dengan aliran kehidupan. Saat kita terhubung dengan diri yang lebih tinggi, kita menerima kebijaksanaan yang lebih besar. Saat kita memahami mimpi dan pesan simbolik, kita membuka pintu bagi petunjuk yang lebih dalam. Dan saat kita mengikuti intuisi tanpa ragu, keajaiban terjadi. Dunia ini tidak hanya bergerak dalam logika dan sebab akibat. Ada keajaiban yang bekerja di balik layar, membimbing kita menuju jalan terbaik. Semua itu dapat diakses jika kita mau mendengar. Jadi, apakah Anda siap untuk mendengarkan suara hati dan membiarkan semesta berbicara melalui intuisi Anda? Bab 5. Transformasi diri dan perubahan gaya hidup positif. Pernahkah Anda merasa terdorong untuk mengubah hidup Anda secara tiba-tiba? Seolah-olah ada kekuatan dari dalam yang membisikkan bahwa sudah waktunya untuk melepaskan kebiasaan lama dan merangkul versi diri yang lebih baik. Transformasi diri bukan sekadar perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari. Ia adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang bergerak menuju vibrasi yang lebih tinggi, menuju kehidupan yang lebih selaras dengan tujuan spiritual. Banyak orang mengira bahwa perubahan besar dalam hidup hanya terjadi karena peristiwa luar biasa, kehilangan, keberhasilan, atau kejadian dramatis lainnya. Namun seringkali, transformasi sejati dimulai dari dalam diri, melalui dorongan halus yang mendorong kita untuk berkembang. Perjalanan manifestasi tidak hanya tentang menarik hal-hal yang kita inginkan ke dalam hidup, tetapi juga tentang menjadi orang yang selaras dengan kehidupan yang kita impikan. Dan untuk itu, perubahan gaya hidup yang lebih positif adalah langkah awal yang tak terhindarkan. Ada saat di mana hal-hal yang dulu terasa biasa mulai terasa asing. Makanan yang sering dikonsumsi mendadak terasa berat di tubuh. Kebiasaan yang dulunya membawa kenyamanan kini terasa menghambat. Dan lingkungan yang dulu terasa akrab kini seperti tidak lagi sejalan. Keinginan untuk mengubah kebiasaan buruk sering datang tanpa alasan yang jelas. Seperti dorongan untuk mengurangi konsumsi makanan olahan dan beralih ke makanan yang lebih sehat. Meninggalkan kebiasaan menunda-nunda demi menjadi lebih disiplin, menghindari konsumsi media negatif yang memperkeruh pikiran, atau bahkan menjauh dari orang-orang yang membawa energi toksik dalam hidup kita. Mengapa ini terjadi? Karena energi kita berubah.
Jiwa kita menyadari bahwa untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, kita perlu melepaskan beban yang tidak lagi mendukung pertumbuhan kita. Saat seseorang mengalami perubahan besar dalam hidup, seperti kesempatan baru, cinta yang luar biasa, atau kesuksesan finansial, seringkali ada periode sebelumnya yang dipenuhi dengan perubahan internal. Transformasi diri bukan hanya hasil dari manifestasi, tetapi justru fondasi bagi manifestasi itu sendiri. Alam semesta bekerja berdasarkan keseimbangan energi. Jika kita ingin menarik kehidupan yang lebih baik, kita harus menjadi seseorang yang selaras dengan kehidupan tersebut. Itulah mengapa sebelum manifestasi besar terjadi, kita sering merasa terdorong untuk melepaskan beban emosional dari masa lalu, mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir kelimpahan, membangun kebiasaan yang lebih mendukung pertumbuhan, dan meningkatkan kesadaran diri terhadap energi yang kita bawa. Manifestasi bukan hanya tentang menerima sesuatu dari luar, tetapi juga tentang merancang ulang diri kita agar menjadi magnet bagi kehidupan yang kita inginkan. Setiap perubahan yang kita alami dalam hidup memiliki makna yang lebih dalam. Transformasi diri bukan hanya tentang mengadopsi kebiasaan baru atau mengubah pola pikir, tetapi juga bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Saat kita mulai lebih sadar terhadap pola pikir kita sedang berevolusi secara mental. Saat kita mulai menjaga tubuh lebih baik, kita berevolusi secara fisik. Ketika kita mempraktikkan rasa syukur dan kebaikan, kita berkembang secara emosional. Dan saat kita mulai mendengarkan intuisi serta mengikuti arus kehidupan, kita berevolusi secara spiritual. Semakin kita memahami bahwa setiap perubahan memiliki makna, semakin kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Kita tidak lagi melawan perubahan, tetapi merangkulnya sebagai bagian dari perjalanan jiwa kita. Pernahkah Anda merasa memiliki ketertarikan mendalam terhadap sesuatu tanpa alasan yang jelas? Atau mungkin mengalami pola yang terus berulang dalam hidup, seolah-olah sedang menghadapi pelajaran yang sama berkali-kali? Kesadaran akan kehidupan lampau seringkali memengaruhi keputusan yang kita buat saat ini. Ada kalanya seseorang merasa terdorong untuk mempelajari keterampilan tertentu, karena di kehidupan sebelumnya, ia mungkin pernah menjadi ahli di bidang tersebut. Ada pula yang merasakan hubungan yang kuat dengan seseorang yang baru saja ditemui, seolah-olah ada ikatan jiwa yang terbentuk sejak kehidupan sebelumnya. Tak jarang, seseorang menghadapi tantangan yang sama berulang kali, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai kesempatan bagi jiwa untuk menyelesaikan pelajaran yang belum tuntas. Dengan memahami bahwa perjalanan kita tidak terbatas pada satu kehidupan, kita bisa lebih menerima proses perubahan yang sedang terjadi. Kita belajar untuk melihat tantangan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari pertumbuhan dan kesempatan untuk melampaui keterbatasan lama. Setiap perubahan membawa kita ke suatu arah, tetapi apakah arah itu benar-benar sesuai dengan tujuan jiwa kita? Untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi benar-benar selaras dengan pertumbuhan spiritual kita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mendengarkan intuisi menjadi hal yang penting. Jika sebuah perubahan membuat kita merasa lebih ringan, bahagia, dan bebas, itu adalah tanda bahwa perubahan tersebut sesuai dengan jiwa kita. Refleksi diri juga membantu dalam memahami apakah perubahan ini membawa kita lebih dekat dengan versi terbaik dari diri kita sendiri. Selain itu, memperhatikan sinkronisitas dalam hidup, seperti munculnya kebetulan yang bermakna atau pertemuan dengan orang yang tepat, bisa menjadi tanda bahwa kita berada di jalur yang benar. Terkadang, kita tidak perlu memaksakan perubahan. Semakin kita terbuka terhadap bimbingan semesta, semakin alami transformasi itu terjadi. Melepaskan ketakutan dan kontrol berlebihan juga menjadi bagian penting dalam proses ini. Perubahan seringkali terasa menakutkan karena kita belum tahu hasil akhirnya. Tetapi ketika kita mempercayai proses, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan yang indah. Transformasi diri adalah pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ketika kita mulai meninggalkan kebiasaan lama, kita memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik. Ketika kita mulai memahami perjalanan spiritual di balik setiap perubahan, kita menjadi lebih selaras dengan arus kehidupan. Ketika kita menerima bahwa transformasi adalah bagian alami dari evolusi jiwa, kita berhenti melawan dan mulai mengalaminya dengan penuh kesadaran. Tidak ada perubahan yang kebetulan.
Tidak ada dorongan hati yang tanpa makna. Jadi, jika saat ini Anda merasakan panggilan untuk berubah, jangan takut. Itu adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang berkembang dan kehidupan yang lebih indah sedang menunggu di depan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah melangkah dengan percaya diri. Bab 6. Meningkatnya rasa percaya diri dan nilai diri. Apakah Anda pernah memperhatikan bahwa orang-orang yang percaya diri cenderung lebih mudah mencapai impian mereka? Mereka tampak begitu selaras dengan hidup, melangkah dengan keyakinan, dan seolah-olah semesta mendukung setiap langkah mereka. Kepercayaan diri bukan sekadar tentang bagaimana kita memandang diri sendiri, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Itu adalah energi yang kita pancarkan, yang menentukan apakah kita menjadi magnet bagi impian kita, atau justru menghalangi diri sendiri. Namun, kepercayaan diri yang sejati bukan datang dari validasi luar, melainkan dari pemahaman mendalam tentang nilai diri. Ketika kita benar-benar mengenali dan menerima siapa diri kita tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana rasa percaya diri dan nilai diri yang kuat dapat membuka pintu bagi manifestasi yang lebih besar dalam hidup. Ketika seseorang benar-benar percaya bahwa mereka layak menerima hal-hal baik dalam hidup, realitas mereka mulai berubah. Kepercayaan diri bukan hanya sikap, tetapi juga frekuensi energi yang kita pancarkan. Jika dalam hati kita merasa tidak layak untuk sukses, tanpa sadar kita akan menarik situasi yang mengonfirmasi keyakinan itu. Sebaliknya, ketika kita percaya bahwa kita pantas mendapatkan cinta yang tulus, kita akan lebih terbuka untuk menjalin hubungan yang sehat. Keyakinan yang kuat akan kemampuan diri sendiri juga akan membuka jalan bagi kesuksesan, karena semesta selalu menyusun jalannya sendiri untuk mendukung mereka yang percaya. Kepercayaan diri bekerja layaknya magnet, menarik ke dalam hidup kita hal-hal yang selaras dengan keyakinan terdalam kita. Namun, bagaimana jika selama ini kita justru merasa tidak cukup baik? Bagaimana jika ada suara dalam diri yang terus meragukan nilai kita? Disinilah kita perlu menelusuri akar dari harga diri kita dan melihat bagaimana pengalaman masa lalu telah membentuknya. Kepercayaan diri bukan sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari pengalaman hidup kita, terutama di masa kecil. Cara kita dibesarkan memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana kita memandang diri sendiri. Ada yang tumbuh dengan penuh dukungan, ada pula yang sering menerima kritik atau dibanding-bandingkan. Beberapa orang sejak kecil diajarkan untuk percaya pada kemampuannya, sementara yang lain sering merasa tidak cukup baik karena lingkungan yang meragukan mereka. Bahkan, kegagalan pertama yang kita alami bisa menjadi penentu, apakah kita berani mencoba lagi, atau justru berhenti dan merasa tidak mampu. Luka emosional dari masa lalu seringkali tertanam dalam pikiran bawah sadar, menciptakan batasan yang menghambat pertumbuhan. Seseorang yang pernah diberitahu bahwa mereka tidak cukup pintar, mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa kesuksesan akademik atau profesional bukan untuk mereka. Demikian pula, seseorang yang mengalami penolakan di masa kecil mungkin secara tidak sadar percaya bahwa mereka tidak layak dicintai. Namun, kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Dengan memahami bagaimana pengalaman masa lalu membentuk pola pikir kita bisa mulai melepaskan keyakinan yang tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Melepaskan ketakutan dan trauma masa lalu bukan hanya soal berpikir positif, tetapi juga sebuah perjalanan penyembuhan yang memerlukan keberanian dan kesabaran. Salah satu cara untuk memulainya adalah dengan menyembuhkan anak batin kita, yakni sisi diri kita yang masih membawa luka lama. Dengan memberikan kasih sayang yang selama ini kurang kita dapatkan, kita bisa mulai membangun kembali kepercayaan pada diri sendiri. Menulis jurnal juga dapat menjadi cara efektif untuk menggali perasaan terdalam, sekaligus menggantinya dengan afirmasi positif yang memperkuat keyakinan diri. Selain itu, teknik EFT, Emotional Freedom Technique, atau metode ketukan pada titik-titik energi tubuh bisa membantu melepaskan trauma yang tersimpan dalam sistem saraf. Ada pula pendekatan seperti hipnoterapi dan NLP, Neuro Linguistic Programming, yang bekerja dengan cara mengubah program bawah sadar agar lebih mendukung kepercayaan diri. Dengan berbagai metode ini, kita dapat mulai menyembuhkan trauma lama dan membuka ruang bagi pertumbuhan yang lebih besar.
Quantum healing adalah gagasan bahwa tubuh, pikiran, dan energi kita memiliki kapasitas untuk menyembuhkan dan berkembang ketika berada dalam keseimbangan yang tepat. Ketidakpercayaan diri seringkali berasal dari lapisan energi yang tersumbat, seperti emosi yang belum diproses, keyakinan lama yang membatasi, dan trauma yang belum sepenuhnya sembuh. Beberapa pendekatan dalam quantum healing dapat membantu kita meningkatkan kepercayaan diri dan menggali potensi diri yang tersembunyi. Meditasi kuantum, misalnya, memungkinkan kita untuk menghubungkan diri dengan kesadaran yang lebih tinggi, sehingga kita dapat memahami jati diri dengan lebih dalam. Penyembuhan energi seperti Reiki juga dapat membersihkan blok energi yang menghambat rasa percaya diri. Bahkan, regresi jiwa dapat membantu kita memahami pola yang mungkin terbawa dari kehidupan lampau dan mempengaruhi keyakinan kita saat ini. Dengan membuka kesadaran bahwa kita lebih dari sekadar tubuh fisik dan pengalaman masa lalu, kita bisa mulai mengakses potensi penuh yang ada dalam diri kita. Keberlimpahan bukan hanya tentang uang atau kesuksesan materi, tetapi juga tentang merasa cukup dan layak dalam semua aspek kehidupan. Ketika kita memiliki kepercayaan diri yang sejati, kita secara alami menarik lebih banyak peluang, hubungan yang lebih sehat, dan kehidupan yang lebih seimbang. Untuk memperkuat rasa percaya diri dan menjadi magnet bagi keberlimpahan, langkah pertama yang perlu kita ambil adalah menyadari bahwa kita sudah cukup apa adanya. Berhenti mencari validasi dari luar adalah langkah penting dalam perjalanan ini. Selain itu, membayangkan versi terbaik dari diri sendiri setiap hari dapat membantu membangun citra diri yang lebih positif. Kepercayaan diri juga tumbuh melalui tindakan, sehingga mengambil langkah kecil setiap hari akan memperkuat keyakinan kita terhadap kemampuan diri sendiri. Lingkungan sekitar juga berpengaruh besar. Oleh karena itu, penting untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi kita. Yang tak kalah penting, kita harus belajar mempercayai proses kehidupan. Setiap orang memiliki perjalanan yang unik, dan setiap langkah yang diambil, sekecil apapun, membawa kita lebih dekat ke kehidupan yang kita impikan. Kepercayaan diri bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang mengenali bahwa kita memiliki nilai, apapun keadaannya. Saat kita mulai menghargai diri sendiri, dunia pun mulai mencerminkan penghargaan yang sama kepada kita. Setiap orang memiliki potensi luar biasa di dalam dirinya, tetapi hanya mereka yang berani percaya pada dirinya sendiri, yang benar-benar bisa mengaksesnya. Mulai hari ini, berikan diri Anda izin untuk bersinar. Percayalah bahwa Anda layak mendapatkan semua kebaikan yang semesta tawarkan, dan lihatlah bagaimana dunia mulai berubah di sekitar Anda. Bab 7. Kejadian kebetulan yang terasa seperti petunjuk semesta. Pernahkah Anda mengalami momen di mana segala sesuatu terasa seperti tersusun dengan sempurna? Misalnya, ketika Anda memikirkan seseorang, tiba-tiba mereka menghubungi Anda. Atau ketika Anda tengah menghadapi dilema besar, tanpa sengaja menemukan sebuah buku atau kutipan yang memberikan jawaban tepat yang Anda butuhkan. Fenomena ini dikenal sebagai sinkronisitas, kejadian kebetulan yang terlalu sempurna untuk dianggap sekadar kebetulan. Ini adalah bahasa semesta, cara halus di mana energi di sekitar kita berkomunikasi. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi makna di balik kejadian-kejadian yang tampak kebetulan, memahami cara membaca tanda-tanda dari alam semesta, serta mengembangkan kesadaran agar lebih peka terhadap petunjuk yang mengarahkan kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dalam dunia yang penuh dengan keteraturan dan hukum energi, tidak ada yang benar-benar terjadi secara acak. Apa yang tampak sebagai kebetulan sebenarnya adalah hasil dari vibrasi yang kita pancarkan dan respons semesta terhadapnya. Carl Jung, seorang psikolog terkenal, memperkenalkan konsep sinkronisitas sebagai kejadian yang tampak kebetulan, tetapi memiliki makna mendalam. Artinya, ada pola tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa yang kita alami. Sinkronisitas seringkali terjadi ketika kita berada di jalur yang benar dalam hidup, memiliki keinginan yang kuat dan fokus terhadap suatu tujuan, mengalami transformasi besar, atau meningkatkan kesadaran serta kepekaan terhadap energi di sekitar kita. Ketika kita mulai memperhatikan dan mengakui bahwa semesta berbicara melalui kejadian-kejadian ini, kita bisa menggunakan petunjuk tersebut sebagai kompas untuk membantu dalam mengambil keputusan besar. Semesta tidak berbicara dengan kata-kata,
tetapi melalui pola dan simbol yang berulang dalam kehidupan kita. Jika suatu peristiwa terjadi berkali-kali, itu bukan sekadar kebetulan, melainkan pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Terkadang, seseorang yang sama muncul dalam hidup kita berulang kali, yang mungkin menandakan adanya pelajaran yang perlu kita pelajari dari hubungan tersebut. Begitu juga dengan situasi yang terus terjadi dengan pola yang sama, seperti menarik hubungan yang toksik atau menghadapi tantangan serupa dalam pekerjaan. Ini bisa menjadi refleksi dari pola energi dalam diri yang perlu diubah. Selain itu, simbol atau kata-kata yang sering muncul di berbagai tempat juga bisa menjadi tanda dari semesta. Misalnya, jika Anda sedang mempertimbangkan untuk pindah ke suatu kota dan tiba-tiba melihat nama kota itu muncul di banyak kesempatan, ini bisa menjadi sinyal bahwa semesta mendukung keputusan Anda. Dengan menyadari pola-pola ini, kita dapat lebih mudah memahami arah yang diberikan semesta dalam perjalanan hidup kita. Sebelum sebuah manifestasi besar terjadi, seringkali ada tanda-tanda yang muncul sebagai sinyal bahwa sesuatu yang kita inginkan sedang dalam perjalanan. Mimpi yang jelas dan bermakna seringkali menjadi cara alam bawah sadar mengirim pesan sebelum sesuatu terjadi di dunia nyata. Selain itu, Anda mungkin merasakan energi di sekitar Anda mulai bergeser, seolah ada sesuatu yang sedang mendekat. Kesempatan juga bisa tiba-tiba muncul di saat yang tak terduga, seperti bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat, atau mendapatkan tawaran yang mendukung tujuan Anda. Selain itu, perasaan intuisi yang kuat seringkali muncul. Kadang-kadang kita hanya tahu bahwa sesuatu akan berubah, meskipun belum bisa dijelaskan secara logis. Ketika tanda-tanda ini muncul, penting untuk tetap terbuka dan siap menerima apa yang akan datang. Salah satu cara paling umum semesta berkomunikasi adalah melalui angka malaikat dan simbol metafisik. Jika Anda sering melihat angka berulang seperti 111, 222, atau 333, itu bukan sekadar kebetulan. Setiap angka memiliki makna spiritualnya sendiri. Misalnya, angka 111 menandakan bahwa manifestasi sedang terjadi dengan cepat dan pikiran Anda menarik realitas baru. Angka 222 membawa pesan keseimbangan dan kepercayaan pada proses yang sedang berlangsung. Sedangkan 333 menunjukkan bahwa Anda sedang didukung oleh energi spiritual. Selain angka, kita juga bisa mendapatkan petunjuk dari simbol-simbol di sekitar kita. Misalnya, kehadiran burung atau kupu-kupu sering dikaitkan dengan perubahan dan transformasi. Bunga tertentu bisa melambangkan kesuburan, cinta, atau pencerahan spiritual, sementara pelangi sering dianggap sebagai tanda harapan dan keberkahan setelah melewati masa sulit. Semakin kita sadar terhadap tanda-tanda ini, semakin mudah kita memahami bimbingan yang diberikan semesta. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kesadaran akan petunjuk semesta adalah dengan menulis jurnal sinkronisitas. Dengan mencatat setiap kejadian kebetulan yang terasa bermakna, kita bisa mulai melihat pola-pola tersembunyi yang muncul dalam hidup kita. Mulailah dengan menuliskan kejadian yang terasa tidak biasa atau memiliki makna tertentu. Perhatikan apakah ada angka atau simbol yang sering muncul dalam keseharian Anda. Renungkan bagaimana kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan perjalanan hidup dan tujuan yang sedang Anda capai. Seiring waktu, Anda mungkin akan menemukan bahwa ada tema atau pesan yang berulang, mengarahkan Anda ke arah tertentu. Dengan menggunakan intuisi untuk memahami pesan di balik kejadian-kejadian ini, kita bisa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan lebih peka terhadap cara semesta membimbing kita. Kejadian kebetulan bukanlah sesuatu yang acak, itu adalah bisikan dari semesta, tanda bahwa Anda berada di jalur yang tepat. Ketika kita mulai mempercayai bahwa semesta selalu berkomunikasi dengan kita, hidup menjadi lebih menarik dan bermakna. Jadi, mulai sekarang, perhatikan tanda-tanda yang muncul di sekitar Anda. Jangan abaikan peristiwa kecil yang terasa seperti kebetulan. Bisa jadi, itu adalah pintu menuju sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda. Bab 8. Rasa damai dan lepas dari kecemasan akan masa depan. Pernahkah Anda merasa gelisah ketika sesuatu yang Anda inginkan belum terwujud? Anda berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya terasa jauh dari harapan. Lalu, di suatu titik, ketika Anda berhenti memaksakan diri dan membiarkan segala sesuatu mengalir, tiba-tiba peluang datang dengan cara yang tak terduga. Ini adalah paradoks kehidupan.
Semakin kita mengejar sesuatu dengan kecemasan, semakin sulit hal itu tercapai. Namun, ketika kita melepaskan dan mempercayai bahwa semesta memiliki rencana yang lebih besar, keajaiban mulai terjadi. Dalam bab ini, kita akan menyelami bagaimana ketenangan batin menjadi tanda bahwa manifestasi semakin dekat, serta bagaimana rasa damai dapat menjadi magnet bagi kehidupan yang lebih baik. Keinginan adalah dorongan alami manusia. Kita mendambakan cinta, kesuksesan, kesehatan, dan kebahagiaan. Namun, ketika keinginan itu dipenuhi ketakutan, takut gagal, takut kehilangan, takut tidak cukup baik, ia berubah menjadi keterikatan yang menciptakan kecemasan. Sebaliknya, kepasrahan yang mendalam bukanlah tanda menyerah tanpa usaha. Ini adalah sikap membiarkan keinginan kita mengalir tanpa memaksakannya. Seperti seorang petani yang menanam benih dengan keyakinan bahwa alam akan melakukan tugasnya, kita pun perlu percaya bahwa usaha yang kita lakukan akan membuahkan hasil pada waktu yang tepat. Perbedaan antara keinginan yang penuh keterikatan dan keinginan yang disertai kepasrahan terletak pada cara kita menyikapinya. Jika kita terus berkata, "Aku harus mendapatkannya sekarang," atau "Aku akan gagal," maka keinginan itu berubah menjadi beban yang melelahkan. Namun, jika kita mampu berkata, "Aku menginginkannya, tetapi aku percaya semesta akan membawaku ke arah yang terbaik," maka hati kita menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan, tetapi oleh kepercayaan. Ada satu tanda yang sering muncul ketika sesuatu yang kita impikan sudah sangat dekat, hati kita menjadi tenang. Sebelum ketenangan ini hadir, mungkin kita mengalami banyak pergolakan batin, rasa khawatir, pertanyaan tanpa jawaban, atau perasaan seolah-olah semuanya berjalan terlalu lambat. Namun, begitu kita benar-benar percaya bahwa kita sedang diarahkan ke jalan yang tepat, kecemasan itu mulai memudar. Ketenangan hati bukan sekadar perasaan nyaman, tetapi juga bukti bahwa kita telah selaras dengan vibrasi keinginan kita. Ketika kita tidak lagi menghalangi dengan rasa takut, semesta bisa bekerja dengan lebih leluasa. Orang-orang dan peluang yang tepat pun lebih mudah mendekat karena energi kita tidak lagi dipenuhi ketegangan. Jika saat ini Anda mulai merasakan kedamaian, bahkan sebelum keinginan Anda terwujud, itu adalah pertanda bahwa semesta sedang menyusunnya untuk Anda. Ketika pikiran kita dipenuhi ketakutan akan masa depan, kita kehilangan keajaiban saat ini. Salah satu cara untuk kembali ke keadaan damai adalah melalui meditasi. Cobalah teknik meditasi sederhana ini untuk melepaskan kecemasan dan mempercayai proses kehidupan. Mulailah dengan menemukan tempat yang tenang, duduk dengan nyaman, dan memejamkan mata. Tarik napas dalam, rasakan udara yang masuk dan keluar, membawa ketenangan ke dalam tubuh Anda. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir perlahan. Di tepi sungai itu, setiap kekhawatiran yang muncul bisa Anda bayangkan sebagai daun yang jatuh ke dalam air dan terbawa arus. Sambil menikmati ketenangan ini, ucapkan dalam hati sebuah mantra kepasrahan. Aku percaya bahwa segalanya akan terjadi pada waktu yang tepat. Rasakan setiap napas yang Anda hembuskan membawa ketegangan dan kecemasan menjauh, seolah-olah angin lembut membawanya pergi. Jika dilakukan dengan penuh kesadaran, meditasi ini akan membantu Anda kembali ke pusat ketenangan dan memperkuat keyakinan bahwa hidup sedang berjalan sebagaimana mestinya. Ketika kita berada dalam keadaan damai, kita menjadi magnet bagi hal-hal baik. Dalam ketenangan, pikiran kita lebih jernih, keputusan lebih bijaksana, dan energi yang kita pancarkan menarik orang-orang, serta peluang yang lebih selaras dengan keinginan kita. Bandingkan antara seseorang yang dipenuhi kecemasan dan seseorang yang tenang serta percaya diri. Orang yang cemas cenderung sulit berpikir jernih, menarik lebih banyak kesulitan, dan sering melewatkan peluang karena fokusnya pada ketakutan. Sebaliknya, mereka yang tenang mampu melihat peluang dengan lebih jelas, menarik orang-orang positif, dan mengambil keputusan dari tempat yang bijak, bukan dari kepanikan. Ketenangan adalah undangan bagi semesta untuk mengalirkan lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidup kita. Sebagai bukti nyata, banyak kisah inspiratif tentang orang-orang yang mengalami keajaiban setelah mereka berhenti memaksakan sesuatu dan mulai mempercayai proses hidup. Salah satunya adalah kisah Sarah, seorang wanita yang telah berusaha selama bertahun-tahun untuk mendapatkan pekerjaan impiannya. Setiap kali ia mendekatinya, selalu ada hambatan.
Rasa frustrasi dan kecemasan semakin meningkat, hingga ia merasa kelelahan secara mental dan emosional. Suatu hari, Sarah memutuskan untuk berhenti memaksakan diri. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku telah melakukan yang terbaik, sekarang aku akan membiarkan semesta bekerja." Tak lama setelah ia melepaskan keterikatannya pada hasil, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia menerima tawaran pekerjaan dari perusahaan yang bahkan lebih baik dari yang ia impikan. Posisi itu memberinya kebebasan, penghasilan, dan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang ia harapkan sebelumnya. Kisah Sarah adalah contoh bagaimana ketika kita melepaskan ketakutan dan percaya pada alur hidup, peluang yang lebih baik seringkali datang dengan sendirinya. Hidup menjadi jauh lebih ringan ketika kita memahami bahwa kita tidak harus selalu mengendalikan segalanya. Ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di balik layar, menyusun segala sesuatu untuk kebaikan kita. Jika saat ini Anda merasa cemas tentang masa depan, ingatlah bahwa kepasrahan bukan berarti menyerah, tetapi mempercayai bahwa semesta memiliki rencana terbaik untuk Anda. Ketenangan hati adalah bukti bahwa Anda sudah selaras dengan keinginan Anda. Dan ketika Anda berhenti berjuang melawan arus, Anda akan terkejut melihat betapa banyak keajaiban yang datang dengan sendirinya. Maka, izinkan diri Anda untuk bernapas, melepaskan, dan percaya. Mungkin, hanya dengan berhenti berusaha terlalu keras, Anda akan mendapatkan segala sesuatu yang selama ini Anda impikan. Bab 9. Koneksi spiritual yang lebih dalam. Di dalam diri kita, ada sesuatu yang lebih dari sekadar tubuh dan pikiran. Ada jiwa yang terhubung dengan energi yang jauh lebih besar, sesuatu yang melampaui logika, melampaui ruang dan waktu. Pernahkah Anda merasa mendapatkan pesan dari semesta? Atau mengalami perasaan damai yang tak terlukiskan dalam meditasi? Koneksi spiritual bukan sekadar kepercayaan, melainkan pengalaman yang dapat dirasakan oleh mereka yang membuka hatinya. Saat kita menyadari keberadaan energi ini, hidup kita berubah. Kita tidak lagi merasa sendirian, karena kita tahu ada kekuatan yang selalu membimbing, mengarahkan, dan menguatkan kita. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana merasakan energi yang lebih besar, menerima pesan dari alam spiritual, dan memperkuat hubungan dengan diri yang lebih tinggi. Dunia ini lebih dari sekadar apa yang terlihat oleh mata. Jika kita lebih peka, kita akan menyadari bahwa ada energi tak kasat mata yang selalu mengelilingi kita. Ketika memasuki sebuah ruangan, seringkali kita dapat langsung merasakan atmosfernya, apakah penuh ketenangan atau justru terasa berat. Begitu pula ketika bertemu seseorang, tanpa alasan yang jelas, kita bisa merasakan ketenangan dari auranya, atau justru kebalikannya. Ini adalah bukti bahwa kita bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk energi. Energi ini hadir dalam berbagai bentuk. Energi alam, misalnya, dapat kita rasakan saat berdiri di tepi lautan, atau berjalan di tengah hutan. Ada ketenangan yang mengalir, seolah-olah bumi sedang menyelaraskan energi kita. Di sisi lain, ada energi semesta yang seringkali hadir dalam bentuk intuisi, seperti dorongan tak terlihat yang mengarahkan kita untuk mengambil keputusan tertentu. Selain itu, ada pula energi cinta universal yang bisa dirasakan dalam kebaikan tanpa pamrih, baik ketika kita memberi maupun menerima. Untuk benar-benar merasakan kehadiran energi ini, penting bagi kita untuk mengheningkan pikiran, membuka hati, dan membiarkan diri tenggelam dalam keajaiban yang selalu ada di sekitar kita. Semesta tidak berbicara melalui kata-kata, melainkan melalui simbol, perasaan, dan pengalaman batin. Salah satu cara utama untuk menerima pesan dari semesta adalah melalui mimpi. Ada mimpi yang terasa begitu nyata, seolah membawa pesan tersembunyi atau bahkan menampilkan sosok tertentu yang memberikan bimbingan. Untuk memahami pesan ini, kita perlu memperhatikan simbol yang muncul berulang kali, mencatat detail mimpi segera setelah bangun, serta merasakan emosinya, karena mimpi dengan pesan spiritual seringkali meninggalkan kesan yang mendalam. Selain melalui mimpi, pesan dari semesta juga dapat kita terima dalam meditasi. Dalam keheningan, kita bisa mendengar suara terdalam dari jiwa kita. Kadang, jawaban yang kita cari muncul bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan sebagai perasaan damai atau wawasan tiba-tiba yang terasa begitu jelas. Tidak jarang,
Pengalaman spiritual juga hadir dalam bentuk kejadian tak terduga yang sulit dijelaskan secara logis. Misalnya, kita tiba-tiba memikirkan seseorang, lalu beberapa saat kemudian orang itu menghubungi kita. Atau kita menemukan sebuah buku yang berisi jawaban dari pertanyaan yang selama ini memenuhi pikiran kita. Kejadian semacam ini bukan kebetulan belaka, melainkan cara semesta berkomunikasi dengan kita. Banyak teori menyebutkan bahwa jiwa kita tidak hanya hidup satu kali, melainkan telah mengalami banyak kehidupan sebelumnya. Beberapa orang bahkan memiliki ingatan samar tentang kehidupan masa lalu mereka, sementara yang lain merasakan déjà vu yang begitu kuat terhadap tempat atau orang tertentu. Kehidupan lampau ini seringkali mempengaruhi kehidupan kita saat ini, terutama dalam bentuk pola berulang. Jika kita terus-menerus menghadapi tantangan yang sama, bisa jadi itu adalah pelajaran dari kehidupan sebelumnya yang belum terselesaikan. Selain itu, ada juga bakat atau ketertarikan alami yang seolah-olah muncul begitu saja tanpa perlu banyak belajar. Bisa jadi, ini adalah keterampilan yang telah dikembangkan sejak kehidupan sebelumnya. Begitu pula dengan hubungan tertentu yang terasa sangat dekat sejak awal pertemuan. Kemungkinan besar ada ikatan jiwa dari kehidupan lampau yang masih berlanjut di kehidupan saat ini. Bagi mereka yang ingin menjelajahi lebih jauh, regresi kehidupan lampau melalui meditasi mendalam atau hipnoterapi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pengalaman masa lalu membentuk kehidupan yang sedang dijalani saat ini. Meskipun seringkali merasa sendirian, kenyataannya kita selalu dikelilingi oleh energi yang membimbing kita. Salah satu bentuk bimbingan ini datang dari malaikat pelindung, yang sering mengirimkan pesan melalui intuisi, firasat, atau angka yang muncul secara berulang, seperti 1111. Selain itu, ada pula roh leluhur yang tetap menjaga dan melindungi kita, terutama dalam situasi sulit. Di dalam diri kita juga terdapat bagian terdalam dari jiwa yang disebut diri yang lebih tinggi. Ia mengetahui kebenaran sejati dan selalu membimbing kita ke jalur terbaik. Jika kita lebih peka, kita dapat mulai mengenali tanda-tanda kecil yang sering muncul dalam hidup kita, seperti lagu yang tiba-tiba berbicara kepada hati, kebetulan yang terlalu sempurna, atau firasat yang terbukti benar. Diri yang lebih tinggi adalah versi paling murni dari kita, tanpa ketakutan, tanpa ego, tanpa batasan. Saat kita terhubung dengannya, hidup terasa lebih jelas, dan kita dapat menemukan arah yang tepat. Salah satu cara untuk memperkuat koneksi ini adalah melalui latihan kesadaran, di mana kita meluangkan waktu setiap hari untuk diam, merasakan napas, dan mengamati pikiran tanpa terjebak di dalamnya. Meditasi mendalam juga sangat membantu, terutama jika kita memusatkan perhatian pada energi hati dan berniat terhubung dengan kebijaksanaan batin. Menulis jurnal intuisi bisa menjadi cara lain untuk memperkuat hubungan dengan diri yang lebih tinggi. Kita dapat menuliskan pertanyaan yang ingin dijawab, lalu membiarkan tangan kita menulis secara spontan tanpa terlalu banyak berpikir. Seringkali, kita akan terkejut dengan wawasan yang muncul. Selain itu, berbicara dengan semesta, entah dalam bentuk doa atau sekadar percakapan dari hati, dapat membantu kita merasa lebih terhubung dengan energi yang lebih besar. Jika dilakukan dengan ketulusan, jawaban akan datang dalam berbagai bentuk yang tak terduga. Koneksi spiritual bukanlah sesuatu yang eksklusif, melainkan tersedia bagi siapa saja yang bersedia membuka hatinya. Semakin kita mendengarkan intuisi, semakin kita sadar bahwa hidup ini bukanlah rangkaian kejadian acak, melainkan perjalanan yang penuh makna. Kita tidak pernah benar-benar sendirian, karena selalu ada energi yang membimbing kita. Ketika kita mempercayai koneksi ini, keajaiban akan lebih sering muncul dalam hidup kita. Maka, izinkan diri Anda untuk lebih peka terhadap pesan semesta, merasakan kehadiran energi yang lebih besar, dan berjalan di jalur spiritual yang membawa kedamaian serta pemahaman yang lebih dalam. Bab 10. Menerima keajaiban dan mempercayai perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan penuh misteri, di mana keajaiban selalu mengintai di balik setiap tikungan. Namun, seringkali kita terlalu sibuk dengan kekhawatiran dan ketakutan, sehingga melewatkan tanda-tanda yang semesta kirimkan untuk membimbing kita. Menerima keajaiban bukanlah tentang menunggu sesuatu yang ajaib terjadi secara tiba-tiba,
tetapi tentang menyadari bahwa keajaiban telah hadir dalam kehidupan kita, dalam bentuk peluang yang tak terduga, pertemuan yang mengubah hidup, atau bahkan dalam perasaan damai yang muncul di tengah badai kehidupan. Saat kita belajar untuk mempercayai perjalanan tanpa berusaha mengontrol segala sesuatu, hidup mulai mengalir dengan cara yang lebih indah. Kita menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan tak terbatas, lebih selaras dengan ritme semesta, dan lebih percaya bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Semesta selalu berkomunikasi dengan kita, hanya saja kita seringkali tidak menyadarinya. Tanda-tanda bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti angka-angka berulang yang muncul berkali-kali, lirik lagu yang seakan memberikan pesan khusus, atau kebetulan yang terasa terlalu sempurna untuk dianggap sebagai sekadar kebetulan. Saat kita mulai menyadari dan memperhatikan tanda-tanda ini, kita akan memahami bahwa semesta selalu bekerja di balik layar, mengatur segala sesuatu agar berjalan dengan sempurna. Kepercayaan terhadap proses ini akan mempercepat manifestasi, karena kita tidak lagi menghalangi aliran energi dengan ketakutan dan keraguan. Salah satu hambatan terbesar dalam manifestasi adalah keterikatan yang berlebihan terhadap hasil. Kita seringkali terobsesi dengan kapan dan bagaimana sesuatu harus terjadi, sehingga justru menghambat aliran alami semesta. Belajar dari sifat air dapat menjadi inspirasi bagi kita. Air tidak pernah memaksakan jalannya, tetapi mengalir mengikuti bentuk wadahnya. Jika kita bisa menerapkan filosofi ini, kita akan lebih mudah menerima apapun yang datang tanpa perlawanan atau kepanikan. Kepercayaan pada divine timing juga menjadi kunci utama dalam memahami bahwa apa yang kita inginkan mungkin tidak datang segera, tetapi bukan berarti tidak akan terjadi. Semesta selalu memilih waktu yang paling tepat agar kita dapat menerimanya dalam kesiapan penuh. Dalam proses ini, latihan pelepasan bisa menjadi langkah penting. Setiap kali merasa cemas tentang masa depan, kita bisa berkata dalam hati bahwa kita menyerahkan segalanya kepada semesta dan percaya bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktunya. Ketika kita melepaskan keterikatan dan meyakini bahwa semesta lebih tahu kapan waktu terbaik, kita justru membuka pintu bagi keajaiban yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Menjalani hidup dengan rasa syukur adalah langkah berikutnya dalam menerima keajaiban. Syukur bukan hanya tentang berterima kasih atas hal-hal baik yang sudah kita miliki, tetapi juga tentang percaya bahwa lebih banyak kebaikan akan datang. Dengan menuliskan hal-hal yang kita syukuri setiap pagi, mengenang satu hal baik yang terjadi di hari itu sebelum tidur, dan mencoba melihat pelajaran berharga dalam setiap situasi sulit, kita mengubah frekuensi energi kita. Semesta pun merespons dengan menghadirkan lebih banyak alasan untuk bersyukur. Selain itu, kita perlu tetap terbuka terhadap kemungkinan yang tak terbatas. Jangan membatasi diri dengan berpikir bahwa hanya ada satu cara untuk mencapai sesuatu. Sebab semesta memiliki cara-cara yang tak terduga untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Pikiran kita adalah alat yang sangat kuat. Setiap keyakinan dan pemikiran yang kita tanamkan akan membentuk realitas kita. Jika kita ingin hidup yang dipenuhi dengan keajaiban, kita perlu memastikan bahwa pola pikir kita mendukung hal itu. Mengganti ketakutan dengan kepercayaan adalah langkah awal yang penting. Daripada bertanya-tanya bagaimana jika sesuatu tidak berhasil, kita bisa mulai berpikir bagaimana jika semua berjalan lebih baik dari yang kita bayangkan. Afirmasi positif juga berperan besar dalam membentuk energi yang mendukung manifestasi. Dengan mengulang kalimat-kalimat seperti, "Saya percaya bahwa semesta selalu mendukung saya," atau "Saya terbuka terhadap keajaiban dan peluang tak terbatas," kita menanamkan keyakinan yang kuat dalam pikiran bawah sadar. Selain itu, menjaga ketenangan batin melalui meditasi atau pernapasan dalam membantu kita membersihkan pikiran dari kecemasan yang menghalangi aliran energi semesta. Ketika pola pikir positif menjadi kebiasaan, kita tidak hanya menciptakan satu keajaiban, tetapi juga membuka pintu bagi keajaiban yang berkelanjutan. Banyak orang telah mengalami keajaiban dalam hidup mereka setelah mereka mulai memperhatikan tanda-tanda dan mempercayai perjalanan mereka. Ada kisah seorang wanita yang setelah bertahun-tahun berusaha mencari pekerjaan impiannya tanpa hasil, akhirnya melepaskan keterikatannya dan mempercayakan segalanya kepada semesta. 2 minggu kemudian,
Ia bertemu seseorang yang secara tidak terduga menawarkan pekerjaan impiannya tanpa ia harus melamar. Ada pula seorang pria yang setelah lama mencari pasangan hidup dan mengalami banyak kegagalan, memutuskan untuk berhenti mencari dan fokus pada kebahagiaan dirinya sendiri. Tanpa diduga, ia merasakan dorongan kuat untuk menghadiri sebuah acara yang awalnya tidak ingin ia datangi, dan di sanalah ia bertemu dengan seseorang yang akhirnya menjadi pasangan hidupnya. Begitu pula seorang pengusaha yang mengalami kesulitan finansial, tetapi tetap meyakini bahwa rezeki akan datang dalam cara yang tak terduga. Beberapa hari kemudian, seorang kenalan lama menghubunginya dan menawarkan proyek besar yang mengubah hidupnya. Keajaiban tidak selalu hadir dalam bentuk peristiwa spektakuler. Terkadang, itu datang dalam bentuk peluang kecil yang membawa perubahan besar, dalam kebetulan yang terasa terlalu sempurna, atau dalam momen di mana kita merasa bahwa semesta sedang berbicara langsung kepada kita. Ketika kita belajar memperhatikan tanda-tanda, melepaskan keterikatan, bersyukur, dan berpikir dengan cara yang mendukung manifestasi, kita tidak hanya menerima keajaiban, tetapi juga menjadi bagian dari keajaiban itu sendiri. Percayalah, semesta selalu bekerja di pihak kita. Kesimpulan, hidup bukanlah sekadar serangkaian peristiwa acak, melainkan tarian yang penuh makna antara diri kita dan semesta. Setiap tanda yang muncul, setiap kebetulan yang terasa terlalu sempurna, setiap doa yang dijawab dengan cara yang tak terduga, semua itu adalah bagian dari harmoni yang lebih besar. Sebuah orkestrasi ilahi yang menghubungkan kita dengan keajaiban yang tak terlihat. Ketika kita belajar untuk mempercayai perjalanan ini, melepaskan keterikatan, dan membuka hati pada kemungkinan tanpa batas, kita menyadari bahwa hidup tidak perlu dikendalikan dengan ketakutan, tetapi dijalani dengan keyakinan. Keajaiban bukanlah sesuatu yang harus kita kejar, tetapi sesuatu yang akan menemukan kita saat kita siap menerimanya. Jadi, izinkanlah diri Anda tenggelam dalam arus kehidupan. Percayalah bahwa segala sesuatu datang pada waktunya, dengan caranya sendiri, untuk kebaikan tertinggi Anda. Semesta selalu mendukung Anda. Dan ketika Anda berjalan dengan hati yang penuh percaya, Anda akan melihat bahwa keajaiban bukanlah sekadar impian, tetapi kenyataan yang selalu menunggu untuk disadari.